Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Baru mendengar kabar bahwa barang-barang kontroversial yang mendapat sertifikasi halal. Merek-merek seperti merek tuyul, tuak, bir, serta wine berhasil mendapat sertifikasi halal dari lembaga yang mensertifikasi. Menurut fatwa MUI, penamaan barang dengan nama-nama yang sudah terlanjur terkenal untuk barang-barang yang haram, maka itu haram digunakan untuk menamai barang-barang yang kandungannya halal. Konon barang-barang ini bisa lolos mendapatkan sertifikasi halal karena ada mekanisme penentuan halal haram melalui apa yang disebut dengan istilah self-declare. Pihak tertentu cukup dengan mengisi form ini untuk menentukan bahwa barang yang mereka produksi itu halal. Saya ingin menjelaskan persoalan carut-marut ini dari perspektif fikih dulu. Menurut fikih, dari segi zat atau barang, terjadinya keharaman itu bisa disebabkan oleh dua hal. Pertama, barang haram itu disebabkan karena zatnya yang mengandung haram. Mengandung ini bisa bahan bakunya memang dari barang yang haram, atau mengandung atau tercampur dengan hal yang haram. Mengandung atau bercampur ini baik sedikit maupun banyak hukumnya sama saja, yakni menimbulkan keharaman. Minuman 1 botol tapi dia kecampuran barang non-haram 1 sendok teh manis saja, maka minuman tersebut tetap dihukumi haram. Di dalam kaidah fikih dikatakan baik banyak maupun sedikit volumenya untuk barang haram, maka tetap haram. Barang yang haram karena keadaan atau zatnya haram itu disebut dengan istilah haram lidzatihi. Kedua, barang menjadi haram karena persoalan lain seperti penamaan, pengemasan, dan lain sebagainya. Barang yang diharamkan karena unsur di luar zat itu sendiri disebut dengan haram li ghairi dzatihi. Barang haram disebabkan oleh hal di luar barang itu. Misalnya produk bakso yang dibuat dari daging halal, hasil sembelian dan memang berasal dari hewan halal seperti sapi, kerbau maupun kambing. Namun produk bakso itu dinamai dengan istilah bakso anjing. Maka produk bakso tersebut dihukumi haram oleh ketentuan halal haram menurut fatwa MUI. Mengapa dihukumi haram? Karena nama produk bakso tersebut menggunakan nama anjing, hewan yang diharamkan di dalam Islam. Contoh lain, ada produk minuman yang terbuat dari buah apel. Semua proses yang dilakukan adalah halal dan apelnya sendiri adalah buah yang halal. Namun setelah menjadi minuman, produk tersebut dinamakan wine apple atau tuak apel. Sementara wine atau tuak itu sudah menjadi nama untuk minuman yang haram. Maka produk minuman yang bahannya halal tersebut bisa dihukumi haram karena sekali lagi produk tersebut menggunakan nama yang tidak dibolehkan. Kok bisa seperti itu? Itulah ketentuan fatwa MUI nomor 44 tahun 2020. Fatwa tersebut berbunyi, pertama, produk yang menggunakan nama dan atau simbol-simbol kekufuran, kemaksiatan, dan atau berkonotasi negatif. Kedua, produk yang menggunakan nama benda, hewan yang diharamkan. Namun masih ada pengecualian di sini. Pengecualian itu adalah nama yang telah mentradisi atau menjadi urf yang dipastikan tidak mengandung bahan yang diharamkan. Yang kedua, yang menurut pandangan umum tidak ada kekhawatiran adanya penafsiran kebolehan mengkonsumsi hewan yang diharamkan tersebut. Dan yang ketiga, yang mempunyai makna lain yang relevan dan secara empirik telah digunakan secara umum. Ketiga, produk yang berbentuk babi dan anjing dengan berbagai desainnya dihukumi haram. Lalu, produk yang menggunakan kemasan bergambar babi dan anjing sebagai fokus utama dihukumi haram. Berikutnya, produk yang memiliki rasa atau aroma, flavor unsur benda atau hewan yang diharamkan maka dihukumi haram. Keenam, produk yang menggunakan kemasan yang berbentuk dan atau bergambar erotis dan porno, maka produk tersebut dihukumi haram. 3 pengecualian di atas itulah yang tetap bisa mendapatkan sertifikat halal. Misalnya dalam sebuah tradisi, sebuah produk berkandungan halal sepenuhnya, namun orang-orang di
sekitar situ sudah lama menamakan produk tersebut dengan merek dagang yang diharamkan, misalnya merek dagang yang menggunakan nama-nama hewan yang diharamkan, maka barang tersebut bisa dimintakan sertifikat halal. Sekali lagi, apa yang menjadi patokan di sini adalah tradisi setempat atau urfun dalam bahasa Arabnya. Selain itu, umat Islam secara keseluruhan di daerah itu memang tahu bahwa meskipun namanya menggunakan nama haram seperti pisang goreng celeng dan pisang gorengnya memang pisang goreng tidak memakai bahan babi, maka itu bisa dimintakan sertifikat halal. Saya sudah sering menyampaikan masalah ini dalam catatan-catatan saya sebelumnya. Berdasarkan sinyalemen beberapa pihak, mengapa banyak barang yang dinamai dengan nama-nama yang dilarang oleh fatwa MUI itu bisa lolos, itu disebabkan karena tadi mekanisme self-declare. Artinya apa? Mereka yang memproduksi makanan, minuman, atau produk lain itu menggunakan mekanisme self-declare tadi. Menurut aturan, sesungguhnya self-declare itu tidak begitu saja bisa dilakukan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan self-declare ini. Misalnya, barang atau produknya memang benar-benar halal dan tidak mengandung risiko sesuai dengan kriteria fatwa MUI. Saya menduga bahwa persoalan sertifikasi halal ini memang selain persoalan agama, tapi juga ada persoalan bisnis di sana, di mana aturan yang begitu ketatnya disiasati karena keinginan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara memanipulasi fakta dengan ketidakjujuran tentang produk yang mereka buat. Self-declare yang pada mulanya diberikan untuk mempermudah terutama bagi usaha menengah kecil agar mereka tidak rumit dan mengeluarkan biaya banyak untuk sertifikasi halal, namun ini tidak menutup kemungkinan oleh beberapa pihak bahwa self-declare dijadikan sebagai celah untuk menggolkan produk-produk mereka demi keuntungan. Selain itu, self-declare diambil oleh pihak BPJPH karena mereka memiliki keyakinan bahwa pihak UMK memiliki resiko rendah untuk memanipulasi fakta. Berdasarkan BPJPH, bahan-bahan yang digunakan oleh UKM itu adalah bahan-bahan alami seperti pisang, ubi, singkong, dan sebagainya yang dijamin kehalalannya. Kalau ini saya setuju sekali. Namun sebuah risiko bisa saja tetap terjadi dan jika itu terjadi maka itu tidak bisa digeneralisasi bahwa self-declare harus dihapuskan semua, namun harus dilihat case by case. Jangan sampai kasus-kasus sebagaimana yang terjadi dengan nama-nama produk di atas menjadi penghalang bagi UMK untuk mendapatkan kemudahan sertifikasi halal melalui self-declare. Menurut saya, mekanisme self-declare harus tetap dipertahankan namun dengan proses kehati-hatian. Penghapusan self-declare bisa menjadi alat bagi pengusaha besar untuk menguasai sertifikasi halal karena mereka lah sesungguhnya yang kuat dan lebih siap dengan sertifikasi halal dari segi biaya dan rangkaian halal yang diwajibkan. Sebagai catatan, banyaknya sertifikasi halal yang ternyata menyalahi ketentuan fatwa MUI jangan sampai menyebabkan mekanisme self-declare dihentikan. Jika mekanisme sertifikat dihentikan, maka sertifikasi halal bisa dianggap tidak memihak kepada orang kecil. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.